Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Abdul Malik. Berjumpa lagi bersama kami di program Kuliah Ramadan, tentunya di Jawa Pos Radar Semeru TV. Nah, kali ini kita akan membahas tentang takwa dalam kehidupan sosial, yang mana takwa sendiri adalah merupakan hal yang penting dalam kehidupan kita untuk diterapkan. Nah, pemirsa, tentunya saya di sini tidak sendiri. Saya ditemani oleh narasumber yang memang ahli di dalam bidangnya, yaitu Al Ustadz Sayyidi. Mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada siang hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan semua kita para pendengar hadirin sama-sama dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, Ustadz, di sini kan kita membahas tentang takwa dalam kehidupan sosial. Justru menurut pandangan Ustadz sendiri, pengertian takwa sendiri itu apa sih Ustadz? Takwa dalam kehidupan sosial itu seperti apa Ustadz? Baik, terima kasih Mas Malik. Sebelum saya menjelaskan tentang pengertian takwa itu sendiri, saya awali dengan firman Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini sangat masyhur, hampir di berbagai mimbar dilantunkan. Hakikat takwa itu sih apa sebenarnya? Apa pengertian dari takwa? Takwa, jika kita mengartikan dalam dua kacamata, pertama kita lihat dari kacamata istilah, kemudian yang kedua kita bisa lihat dari kacamata lugawinya atau secara bahasa. Atau kalau bahasanya ada anak muda mahasiswa itu secara etimologi dan terminologi. Itu ada dua pengertian. Secara harfiah atau secara bahasa, takwa itu adalah takut. Kalimat takwa itu mustaq. Mustaq itu diambil atau dipecah dari kalimat waqa yaqi wiqayatan. Jadi waqa itu adalah menjaga. Wiqayatan itu adalah masdar. Maka ada istilah namanya nun wiqayah, nun yang menjaga, kasrohnya fiil. Istilah yang dipakai dalam ilmu nahwu seperti itu. Tetapi karena kalimat ini mustaq, maka tidak bisa dikias secara langsung ketemu at-taqwa, enggak ada. Karena itu mustaq namanya. Apa artinya menjaga? Ada pula yang mengartikan bahwa secara bahasa takwa itu adalah takut. Tetapi ada perbedaan takut di sini dalam penggunaan makna. Kalau kita takut kepada sesuatu yang menyeramkan, maka kita lari. Tapi kalau takwa di sini, kita takut berarti takut apabila kita melanggar apa yang telah diperintahkan. Itu yang dimaksud dengan takwa. Namun secara istilahi, apa sih kalau kita tarik kesimpulan secara general, secara umum pengertian daripada takwa, maka takwa itu bisa diartikan sebagai imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi, yaitu melaksanakan segala apa-apa yang diperintahkan oleh Allah melalui syariat Islam dan menjauhkan apapun yang dilarang oleh Allah melalui sunnah Rasulnya. Itu secara komprehensif bahwa takwa itu adalah menunjukkan jati dirinya sebagai pribadi yang muslim. Sehingga takut kepada Allah itu diasumsikan agar dirinya lebih dekat kepada Allah, bukan lebih jauh kepada Allah. Kira-kira gambaran yang konkret seperti itu. Sehingga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah,
takutlah engkau kepada Allah haqqa tuqatih, dengan yang sesungguhnya. Artinya bahwa takwa itu adalah takut yang sesungguhnya, bukan hanya at-talaffuz bil lisan, hanya diucapkan saya takut kepada Allah, saya ingin melaksanakan segala perintah Allah, tetapi itu tidak hanya sekedar diucapkan saja, namun dalam implementasi sehari-hari itu dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Kira-kira gambaran pengertian takwa secara istilah dan lugawi kira-kira seperti itu. Ya, tinggal sekarang bagaimana dalam pelaksanaan implementasinya dalam kehidupan sosial itu kita bisa wujudkan dalam berbagai literatur. Bagaimana konsep takwa yang sebenarnya yang digambarkan oleh Al-Quran. Kira-kira begitu, Mas. Nah, di sini Ustadz, seberapa pentingkah takwa dalam kehidupan sosial itu, seberapa penting Ustadz? Karena pribadi dari saya juga masih belum begitu paham seberapa penting kita takwa. Jika ditanya seberapa penting, maka akan susah digambarkan pentingnya kira-kira seperti apa. Kalau ditanya seberapa jauh, misalkan, kira-kira kita bisa ukur dengan jarak. Seberapa lama, maka kita bisa ukur dengan waktu. Tapi kalau ditanya seberapa penting, jawaban saya tidak ada yang lebih penting daripada takwa. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena takwa itu adalah garis yang pertama kali, garis yang menyelamatkan manusia menjadi kehidupan di dunia ini lebih bahagia dan di akhirat itu lebih bahagia. Tidak ada modal yang utama dalam menjalani kehidupan di dunia ini dan kehidupan di alam akhirat kecuali takwa. Kalau dunia mungkin cukup hanya di dunia ini. Di dunia ini kita apa? Butuh apa kita? Kita butuh uang misalnya. Dapat uang selesai. Di dunia ini kita butuh sepeda motor, butuh mobil, tercapai ya sudah selesai, kan begitu. Tetapi pertanyaannya, ketika kita mendapatkan segalanya tapi tidak diimbangi dengan taqwallah, takut kepada Allah, apakah kita akan bahagia di akhirat? Tidak ada jaminan itu. Jadi saya katakan, kalau ditanya seberapa penting, jawaban saya adalah tidak ada yang lebih penting daripada takwa dibanding dengan isi apa yang ada di dunia. Makanya orang Arab itu sampai mengatakan begini, la tarkananna ila dunya wa zukhrufiha fa inna awtanaha laisat bi awtanin. Jangan kau terpesona oleh dunia serta isinya, karena dunia dan isinya bukanlah tanah air yang sebenarnya. Kira-kira gambaran kalau ditanya seberapa penting, kira-kira begitulah, Mas. Ya. Jadi takwa sendiri itu memang merupakan hal yang perlu kita galih untuk tetap takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya Ustaz. Karena banyak anak-anak kalangan muda yang melakukan hal-hal yang melakukan kebaikan atau melakukan apapun itu, kadang mereka tidak berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu hanya semata-mata karena Allah, tapi apa yang dilakukan hanya karena pengen dipuji-puji gitu, Ustaz. Iya. Oke, jadi begini, kalau kita berbicara persoalan amal itu kita bisa bedakan menjadi dua. Ada amal yang amal lillah, ada amal yang ghairulillah, kan begitu logikanya. Nah, ketika kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana sih wujud daripada takwa itu sendiri? Kita harus memberikan sebuah perbedaan dulu. Apa sih perbedaannya? Takwa itu adalah perbuatan hati, munculnya di dalam hati. Kemudian pelaksanaannya ada dalam kegiatan sehari-hari. Itu adalah takwa. Jadi takwa itu bermula dan muncul dari dalam diri sendiri, meyakinkan diri sendiri bahwa saya adalah muslim yang pasrah kepada Allah, yang takut kepada Allah. Wujud pasrah dan wujud takutnya kepada Allah itulah yang sekarang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana proses pembentukan takwa itu? Yang digambarkan di dalam Al-Quran sangat sederhana.
Apa? Saya katakan sangat sederhana. Kita melihat daripada surah Al-Baqarah, dari yang pertama, dari apa yang dimaksud dengan muttaqin. Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Itu artinya Al-Qur'an itu adalah tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya apa? Dan siapa orang yang takwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Pertama, orang-orang yang beriman kepada sesuatu yang gaib. Konsep ini menyatakan beriman pada yang gaib. Saya tanya Mas, neraka itu gaib apa tidak? Gaib Ustaz. Gaib kan? Gaib. Oke. Allah itu gaib tidak? Gaib. Malaikat itu gaib tidak? Gaib. Gaib. Surga, Gaib juga Ustaz. alam kubur, Gaib. kamu percaya? Percaya. Berarti modal pertama adalah takwa, adalah keyakinan, perbuatan hati. Paham? Ya. Kira-kira seperti itu. Pertama, yu'minuna bil ghaibi. Kemudian lanjut pada ayat berikutnya, wa yuqimunas shalah, melaksanakan salat. Ya, itu gambaran yang sangat konkret. Sehingga di dalam Islam itu ada 2 rukun yang harus dipenuhi. Yang pertama disebut namanya rukun iman, berjumlah 6. Kemudian yang kedua namanya rukun Islam. Di rukun iman itu sangat jelas sekali, beriman kepada Allah, malaikat Allah. Apakah cukup kita hanya beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada malaikat Allah? Tidak cukup kan? Oke, kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, tapi tidak beriman kepada Rasul Allah. Cukup enggak? Enggak cukup. Kita beriman kepada Allah, kepada kitab Allah, kepada Rasul Allah, tapi tidak beriman kepada hari kiamat, maka kita tidak cukup. Begitu indahnya sebenarnya di dalam Islam itu, sehingga di dalam rukun iman itu tidak cukup mewakili kalau di antara 6 itu kita hanya beriman satu saja, tapi harus beriman kepada Allah. Allah wahdah la syarikalah, tidak ada yang menyekutui, tidak ada yang menyerupai, tidak ada yang lebih kuasa darinya. Kita beriman kepada malaikat Allah. Ya, sehingga ini adalah wujud daripada takwa. Bagaimana kita takwa kepada Allah? Nah, dengan demikian maka manusia itu hakikatnya adalah 2 rukun itu yang harus kita penuhi. Kita pindah pada rukun yang kedua. Apa rukun Islam? Rukun Islam pertama kita membaca syahadat. Jelas, selesai sudah. Awal mau masuk Islam membaca syahadat. Tapi pertanyaannya, di setiap sholat kita mesti membaca syahadat. Artinya apa? Meyakinkan hati diri kita sendiri bahwa pentingnya syahadat. Meyakinkan hati bahwa kita ini hakikatnya harus yakin bahwa kita ini sebenarnya menjadi insan yang harus bisa menyesuaikan dengan seluruh aturan yang ada di dalam Islam. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita melihat bagaimana yang kedua. Yang kedua di dalam rukun rukun Islam itu sendiri, yang kedua apa Mas? Masa enggak hafal ini? Salat Ustaz. Hah? Salat Ustaz. Oke, salat, ya kan? Salat. Kemudian kan tahu salat, bagaimana Rasulullah mengajarkan salat? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah engkau sebagaimana aku melaksanakan salat. Bagaimana bisa mengetahui? Lowong kita kan tidak nutut masanya Rasulullah. Ya kita mesti bertawasul kepada guru kita. Kita ikuti guru kita kepada guru kita, dan seterusnya sampai mutawatir kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sholat kita menjadi sholat yang seperti diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kalau kita mau membahas secara detail ini mungkin waktunya akan banyak menyita ya, menghabiskan beberapa waktu mungkin. Tapi kita mau konsen
konsen yang pertama kita melihat tahapan daripada orang yang takwa. Kalau yang pertama itu yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikuna, dan menginfakkan. Apa menginfakkan? Apa-apa yang telah diberikan rezeki kepadamu. Disinilah yang banyak orang tidak memahami, bahwa di dalam Islam itu diajarkan sebuah kebersamaan, bahwa di dalam Islam itu diajarkan sebuah kepedulian. Kalau kita punya rezeki, bagaimana bisa berinfak, terutama kepada keluarga. Ini diatur sebenarnya. Cuman kadang kita tidak sadar. Aspek sosial di dalam Islam itu sangat banyak sekali, tetapi kita banyak melupakan bagaimana dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari sehingga tidak muncul wujud takwa itu sendiri. Apa cukup di situ? Tidak. Yang menyangkut masalah hati yaitu adalah kita beriman, ya, yu'minuna, bagaimana? Beriman kepada kitab Allah. Wa ma unzila ilaik wa ma unzila min qablik, dan beriman kepada kitab Allah serta kitab yang diturunkan sebelum engkau Muhammad. Artinya apa? Kita tidak cukup dianggap bertakwa, kita tidak cukup dikatakan bertakwa kalau kita hanya beriman kepada Al-Quran. Kita harus juga beriman bahwa Allah menurunkan kitab Taurat, Allah menurunkan kitab Zabur, dan Allah menurunkan kitab Injil. Itu adalah sama-sama kitab Allah yang harus kita yakini. Dan semua apa yang ada di dalam 3 kitab itu sudah tercover secara total ada di dalam Al-Quran. Mau bicara apa? Di dalam Al-Quran semua sudah ada di dalamnya. Tidak ada satupun yang tersisa. Makanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu yang terakhir dalam surah Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu sangat komplit. Pada hari ini ketika Rasulullah melaksanakan haji wada, ketika itu ayat ini turun menunjukkan bahwa itu adalah ayat yang terakhir. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Gitu. Ini jelas menunjukkan bahwa Islam itu sudah sangat sempurna. Sehingga bagaimana sekarang takwa itu menjadi sebuah solusi. Kiranya sebagai muslim kita harus bisa melaksanakan, mengendalikan diri, terutama berkaitan dengan persoalan hawa nafsu. Karena manusia itu hidup berbeda dengan malaikat, makhluk Allah yang diciptakan tanpa perasaan. Bahkan digambarkan di dalam Al-Quran bahwa malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya bahwa malaikat itu la ya'sunallah, tidak akan pernah berbuat maksiat kepada Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan hanya melakukan apa yang telah diperintahkan. Kira-kira seperti itu. Sehingga ini ayat ini menjadi sebuah catatan bagi kita menjadi seorang pribadi yang muslim. Ayat yang terakhir, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa yang takut kepada Allah, Allah akan memberikan solusi kepadanya apapun masalahnya. Kira-kira gambaran seperti itu, Mas. Baik Ustadz. Baik pemirsa, kita nanti lanjut ke segmen yang kedua yang mana kita akan membahas tentang proses takwa dalam kehidupan sosial yang diterapkan dalam Al-Quran. Tetap stay tune di program kita Kuliah Ramadan, tentunya di Jawa Pos Radar Semeru TV.
Setiap umat muslim di dunia pasti memiliki keinginan mengunjungi Baitullah dalam perjalanan haji atau umroh. Keistimewaan bersama kami berupa keamanan legalitas, harga kompetitif, bimbingan insentif selama umroh, dengan hotel yang dekat dengan Masjid Nabawi dan Baitullah, serta pelayanan prima dari pembimbing kami yang berpengalaman. Mekanisme pendaftaran calon jamaah, pilih tanggal keberangkatan dan paket umroh atau haji yang diinginkan, mengisi formulir pendaftaran umroh atau haji, menyerahkan dokumen persyaratan paspor, pas foto 4x6 sebanyak 10 lembar, KTP, KK, surat nikah, dan akta asli. Mari umroh bersama SHB An-Namiro. Baik pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Abdul Malik di segmen yang terakhir. Nah, yang mana di sini kita akan membahas tentang konsep takwa dan solusi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ustadz, bagaimana menurut pandangan Ustadz tentang konsep takwa, kemudian di sini solusi dalam kehidupan sehari-hari, Ustadz? Baik, terima kasih Mas Malik. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam Al-Quran dijelaskan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi manusia hidup itu mesti akan ada masalah. Itu sudah sunnatullah, sudah hukum alam, terjadi di berbagai belahan dunia. Jangankan yang miskin, yang kaya sekalipun masalah itu mesti ada. Pertanyaannya, ketika ada masalah, apakah harta bisa menyelesaikan masalah? Jawabannya tentu tidak, kan gitu Mas. Ketika ada masalah, apakah kekayaan kita yang bisa menyelesaikan? Tidak akan. Kenapa? Karena satu-satunya hal yang membuat seseorang itu menjadi tenang itu hanya satu, takwa. Tidak ada yang lebih dari itu. Sehingga di dalam Al-Quran itu dijelaskan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takut kepada Allah, atau kita pakai bahasa yang lumrah, barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan sebuah solusi apapun masalahnya. Dan dilanjutkan pada ayat berikutnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak pernah disangka-sangka. Mayoritas dalam kehidupan manusia itu yang menjadi sumber masalah itu adalah berkaitan dengan persoalan kebutuhan, berkaitan dengan persoalan biaya hidup. Jangan diukur dengan gaya hidup, tapi harus yang diukur adalah gaya hidup, kebutuhan hidup. Sehingga di dalam ayat tadi itu dinyatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, maka Allah akan memberikan rizki, mencukupi kebutuhan dengan jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Maka orang yang dalam kesulitan mesti akan diberi solusi dengan catatan bahwa manusia itu tetap dalam koridor takwa. Nah, dengan demikian takwa ini menjadi sebuah solusi. Ketika ada masalah, maka semuanya harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan dalam sebuah hadis, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Apa kata Rasulullah? Ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Haitsuma kunta, dimanapun Anda berada, fisirriyah au fil alaniyah, dalam keadaan sepi
atau dalam keadaan ramai sekalipun, maka di situ tetap menghadirkan takwa, menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana itu banyak terjadi dalam sebuah kisah, di kisah dalam kitab Ruh itu ada seorang santri menguji santri yang santrinya diuji untuk menyembelih, sembelihlah ini sembelihlah binatang ini, ayam ini, yang apabila engkau merasa bahwa tidak ada satupun orang yang melihat. Dari sekian santri setelah diuji semuanya hanya satu yang tidak menyembelih. Ketika ditanya, kenapa engkau tidak kau sembelih? Saya masih tetap merasa ada yang melihat. Apa jawabannya? Siapa yang melihat? Allah tetap melihat. Maka di situ menunjukkan bahwa seorang santri tadi itu betul-betul meyakini bahwa Allah itu selalu melihat kapan dan dimanapun berada, sehingga dia tidak berani berbuat kalau harus diminta tak satu pun ada yang melihat. Tetapi bagaimana dalam kehidupan masyarakat yang terjadi, yang banyak terjadi itu adalah bahwa kehidupan kita ini lebih banyak takwa dalam keadaan alaniyah, dalam keadaan banyak orang kita tidak berani berbuat dosa, tetapi dalam keadaan sirriyah, dalam keadaan sepi, maka orang berani berbuat yang namanya maksiat. Andaikan itu takwa itu ada pada diri sendiri, tentu tidak akan ada yang berani korupsi. Andaikan itu takwa itu ada pada diri seseorang, maka tidak akan pernah berbuat hal-hal yang memang dilarang. Mungkin akan mencari pemerkosaan, akan mencari pencurian, akan mencari persoalan yang terlibat dengan narkoba dan lain sebagainya. Itu tidak akan pernah dilakukan kalau seseorang itu hanya satu, takwa kepada Allah. Itu yang pertama yang ada pada hadis Rasulullah SAW. Tapi yang namanya manusia itu mesti ada salah, mesti itu. Tidak satu pun di dunia ini. Rasulullah SAW saja masih diperingati ketika di dalam Al-Quran abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, itu masih dikategorikan Rasulullah pernah bersalah. Tapi kalau Rasulullah bersalah, siapa yang menegur? Allah langsung yang menegur. Tapi kalau kita, siapa? Kalau kita tidak melaksanakan watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Kalau kita tidak sesama saling menasihati, kalau kita tidak sesama saling memberikan masukan, memberikan ide, lalu siapa? Rasulullah itu langsung dari Allah. Sehingga dalam Al-Qur'an itu jelaskan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak pernah berkata atas dasar hawa nafsunya, tetapi beliau berkata atas dasar wahyu. Tapi kalau kita apa? Kalau kita tidak berdasarkan berbagai sumber yang ada di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga terbentuklah yang seperti itu. Ini yang berkaitan dengan persoalan solusi, takwa itu sendiri sebagai solusi. Tetapi manusia apabila bersalah, ada solusinya lagi. Apa? Kata Rasulullah, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanah. Andaikan kita terjerumus di dalam dosa, maka ikutilah dengan sebuah kebaikan. Ikutilah dengan istighfar. Ketika kita salah berucap, maka beristighfarlah. Ketika kita salah berbuat, maka kita minta maaflah. Minta maaf itu kata yang sangat sederhana, tetapi sangat sulit bagi orang yang hatinya tidak menerima. Kan gitu ya, Mas? Ya. Coba misalkan Mas Malik, saya dibikin bangkel. Saya mau memaafkan itu kan agak susah. Apalagi Mas Malik tidak minta maaf sama saya. Sudah membuat saya bangkel, tapi Mas Malik merasa tidak bersalah, kan itu. Banyak Al-Qur'an di dalamnya itu ayatnya menjelaskan wahum la yash'urun, tidak merasa kalau dirinya bersalah, itu tidak merasa. Itu yang sangat susah. Makanya kita ini kayaknya minta maafnya hanya apa? Saat hari raya.
Hari raya itu baru minta maaf semuanya. Sebelum hari enggak pernah. Kita ini kadang-kadang kalau saya mikirnya itu begini. Mungkin ini akan kalah orang yang akan masuk surga duluan itu mungkin adalah operator. Saya katakan operator kenapa? Operator itu jangankan dirinya salah. Pelakunya saja yang bersalah sih minta maaf. Apa jawabannya operator? Maaf, pulsa Anda tidak mencukupi. Silahkan isi kembali. Itu masih minta maaf. Jadi kita ini kalah dengan operator. Operator minta maaf. Loh kita minta maafnya hanya 1 tahun sekali ya. Jadi sangat arogan lah kalau manusia. Karena manusia itu hakikatnya wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan dalam keadaan dhaif, penuh dengan kesalahan. Bahkan dalam anekdot dalam ilmu kesandrian itu dikatakan, kenapa dikatakan manusia sih? Karena manusia itu kalau diterjemahkan dalam bahasa kitab kuning, ma yo iku barang nusia kang den lali nih ya sema. Jadi manusia itu memang tempatnya lupa sudah gitu. Maka disebut manusia. Manusia. Kira-kira gambarannya seperti itu. Tapi yang terakhir gimana? Kata Rasulullah, wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Dan gaulilah, berinteraksilah, bertemanlah, berkomunikasilah dengan baik. Bikhalikin wa khaliqin nas. Berinteraksilah dengan manusia bihulukin hasanin, dengan akhlak yang baik. Kalau akhlak itu bisa langsung kelihatan oleh mata. Tapi kalau ilmu, kemampuan, kepintaran itu nggak bisa terlihat kecuali diuji, kecuali dites. Oh ini pintar, itu nggak bisa gitu. Maka manusia itu harus paham memposisikan dirinya sebagai apa. Kira-kira begitu Mas. Nah, Ustadz berbicara tentang kata maaf tadi, kan di kalangan milenial sendiri ya Ustadz, kadang menyakiti hati temannya sendiri itu untuk meminta maaf itu susah Ustadz. Kalau seandainya teman yang disakiti hatinya itu tidak memaafkan, itu bagaimana itu Ustadz cara menanggapinya? Jadi begini, yang diajarkan oleh Islam itu ketika kita bersalah maka harus minta maaf. Kan itu yang terbaik itu. Khaliqin nas namanya. Kita bersalah cukup dengan minta maaf, tapi minta maaf itu berat sebenarnya. Kenapa? Hati kita yang tidak nerima kadang, gitu loh. Kenapa kok tidak menerima? Karena masih belum mendapat hidayah. Lalu bagaimana andaikan kita bersalah kemudian kita minta maaf, tapi yang bersangkutan tidak memaafkan? Kan ini yang menjadi problem. Hampir terjadi di mana-mana gitu ya. Kita bersalah kemudian minta maaf, kemudian yang dimintai maaf tidak memberikan maaf. Oke. Kalau itu hanya berkaitan dengan persoalan etika, kita meminta maaf, misalkan kita meminta maaf kemudian yang bersangkutan tidak memaafkan, ya sudah selesai. Kecuali itu menyangkut masalah hakul adami, hutang misalkan. Beda ya. Kalau hakul adami, kita meminta maaf saya enggak punya hutang misalkan, enggak memberi, ya enggak bisa berkaitan dengan itu, enggak bisa Mas. Yang dimaksud dengan kita minta maaf itu ketika berkaitan dengan persoalan etika, kemudian kita mengakui kesalahan, kita meminta maaf, kemudian yang bersangkutan tidak memberikan maaf, ya sudah selesai kita usaha kita. Tetapi jangan punya anggapan bahwa di dalam hati kita itu adalah kita minta maafnya sia-sia, tidak. Bagaimana sekarang gambaran di dalam sejarah orang yang melanggar kepada Allah, Allah memberikan maaf berganda-ganda. Misalkan yang terjadi ketika salah seorang sahabat dalam bulan puasa itu lupa. Lupanya apa? Lupanya sampai berhubungan dengan suami istri. Apa katanya Rasulullah? Rasulullah menjawab, maka kamu harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Apa kata jawabannya? Jawabannya langsung dilematis, membuat dilematis Rasulullah. Apa? Bagaimana saya mampu melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut wahai Rasul? Lawang 1 bulan saja
saya sudah terjerumus ke itu. Wah, ya kalau sampai begitu ya sudah, kamu it'amu sittina miskina. Ya kamu harus bisa memberi makan it'amu sittin, 60 orang fakir miskin. Apa jawabannya? Wahai Rasulullah, apa yang akan saya berikan wahai Rasulullah? Wong saya orang enggak punya apa-apa. Sudah miskin, enggak mampu puasa dalam 1 bulan sampai berhubungan suami istri. Bagaimana kan saya Rasulullah? Apa jawabannya Rasulullah? Turun lagi dispennya. Ya sudah. Kalau memang demikian, ya sudah, turun pada berikutnya. Apa turun yang terakhir? Ini, kurma ini berikan kepada orang miskin. Jawabnya apa katanya? Pada yang terakhir sudah, karena prosesnya panjang kan. Mau diberikan orang fakir miskin yang mana wahai Rasulullah? Lawang tidak ada yang lebih miskin dari saya. Saya ini yang paling miskin, sudah enggak ada lagi. 1 desa itu enggak ada. Apa jawabannya? Sudah, kamu bawa pulang aja. Indahnya di sini loh, bahwa di dalam Islam itu ada tahapan-tahapan. Jadi gimana sehingga Al-Quran itu sampai menjelaskan satu, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Kemudian yang kedua, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan memberikan sebuah ujian kecuali ia mampu terhadap ujian itu. Ini yang menjadi konsep. Sehingga bagaimana sih sebenarnya kita itu bisa memahami diri dan minta menerima gitu loh. Yang menerima itu yang susah gitu loh. Yang memberi pun juga susah, kalau ngasih itu memberi itu sudah biasa gitu loh. Oke. Baik Ustaz. Nah, jadi pemirsa tadi dijelaskan bahwa untuk konsep takwa dan solusi kehidupan dalam takwa dalam kehidupan sosial itu memanglah merupakan hal yang perlu kita amalkan setiap harinya, karena tadi kita harus melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah itu memang harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ada yang disampaikan Ustaz. Terus selanjutnya mungkin Ustadz ada yang mau disampaikan. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita sebagai muslim yang tentunya mengharapkan menjadi al-insanul kamil, menjadi manusia yang bahagia di dunia dan akhirat. Tentu kita harus mempersiapkan diri bagaimana kita menjadi orang yang takwa, takut kepada Allah, sehingga kita menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, kita harapkan pula bagaimana kebahagiaan ini tidak hanya putus pada diri kita, tetapi bagaimana kebahagiaan ini akan dilanjutkan oleh anak-anak cucu kita. Oleh karena itu, pertama, tanamkan rasa takwa kepada kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Kemudian bagaimana proses pembentukan takwa itu sendiri, maka kita harus didik anak kita sehingga anak kita menjadi seorang pribadi muslim yang bisa nanti rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang dirahmati Allah sehingga menjadi orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Kira-kira demikian dari saya kembalikan kepada Mas Malik. Baiklah pemirsa, usai sudah perjumpaan kita pada siang kali ini, jangan lupa saksikan kuliah Ramadan tentunya di Jawa Pos Radar Semeru TV, dan juga jangan lupa ikuti kuis kuliah Ramadan dengan menjawab pertanyaan dari narasumber pada kolom komentar di channel Jawa Pos Radar Semeru TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.